Ya, halo pemirsa. Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas sejauh mana persiapan angkutan lebaran oleh Kementerian Perhubungan dan akan kita lihat apakah ada inovasi baru yang akan dilakukan pada tahun ini. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2023 sejak awal tahun ini. Adapun sejumlah langkah yang dilakukan diantaranya menyiapkan survei potensi pergerakan mobilitas masyarakat selama angkutan lebaran tahun 2023 dan melaksanakan inspeksi keselamatan atau rem check pada sarana transportasi baik darat, laut, udara dan juga kereta api. Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2023 sejak awal tahun ini. Hal ini dilakukan agar momen mudik Idul Fitri yang akan berlangsung mulai bulan April dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Sejumlah langkah yang dilakukan sejak awal diantaranya menyiapkan survei potensi pergerakan mobilitas masyarakat selama angkutan lebaran 2023 dan melaksanakan inspeksi keselamatan atau rem cek pada sarana transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Di sektor darat, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR dan Korlantas Polri telah melakukan pengecekan kondisi jalur pantai selatan dan pantai utara Jawa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penyelenggaraan angkutan lebaran dan angkutan Natal dan Tahun Baru pada tahun 2022 lalu menjadi modal atau bekal penting untuk meningkatkan kinerja pelayanan angkutan lebaran tahun ini. Adapun sejumlah hal penting yang telah diidentifikasi diantaranya jalur tol Jakarta ke arah Jawa Tengah, di mana tol Cipali menjadi titik krusial di arus mudik maupun balik. Kemudian di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang pada penyelenggaraan angkutan lebaran tahun lalu sempat terjadi kepadatan. Adapun konektivitas udara diprediksi akan terjadi kepadatan di sejumlah bandara, yakni Bali, Makassar, Surabaya, dan Medan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, persiapan angkutan lebaran di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita hari ini, Ibu Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan dan juru bicara Kementerian Perhubungan. Halo, selamat pagi Ibu Adita. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menhub begitu bahwa ada beberapa pelajaran yang tentunya bisa kita ambil begitu ya, hasil evaluasi dari penyelenggaraan angkutan lebaran di tahun 2022 lalu. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut Ibu sejauh ini? Oke, 2022 ini tahun lalu ya, itu sudah dilakukan relaksasi terhadap perjalanan dan mudik pada saat itu juga tidak dilakukan pelarangan ya. Betul. Dan sebagai konsekuensinya memang kemudian animo masyarakat ini luar biasa tinggi. Yes. Tercatat dari hasil survei kami tahun lalu itu ada 85 juta orang yang ingin melakukan perjalanan dan realisasinya ternyata juga tidak jauh dari situ. Ya, ini sangat wajar ya terjadi karena sekali lagi sudah tidak ada pembatasan dan sudah 2 tahun sebelumnya mudik itu dilarang sehingga tahun 2022 lonjakannya luar biasa. Ya, ada beberapa lesson learn atau pembelajaran ya dari yang sudah kita lalui di 2022. Yang pertama, lonjakan ini memang mengakibatkan adanya beberapa kepadatan, apalagi di jalur darat. Oke. Karena animo masyarakat untuk melakukan mudik itu dari tahun ke tahun selalu yang paling utama menggunakan kendaraan pribadi. Tahun ini pun demikian ya, kendaraan pribadi. Pribadi roda 4 maupun roda 2 gitu. Nah, tahun lalu kendaraan roda 4, kemudian bis dan mobil-mobil sewaan itu mendominasi jalan tol. Dan akibatnya memang ada beberapa titik-titik kepadatan yang kami identifikasi itu ada di Cipali, ada di Cipularang, dan ada di Tol Merak. Itu padat luar biasa. Lalu ditambah dengan penyeberangan, tadi sudah disebutkan juga ya, di Merak dan menuju ke Bakauheni ini terjadi kepadatan yang beberapa permasalahannya sudah kami identifikasi juga untuk pembelajaran tahun ini. Sementara untuk moda yang lain seperti udara relatif sudah bisa di-manage ya, sudah bisa dikendalikan karena ya keberangkatannya terpusat di bandara. Jadi kami lebih mudah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu untuk angkutan laut, kami identifikasi ternyata animo masyarakat mudik menggunakan transportasi laut itu kecil sekali. Nah, ini yang juga kami ingin pastikan bahwa tahun ini bisa lebih tinggi menggunakan transportasi laut sehingga juga bisa mengurai kepadatan yang ada di darat.
Nah, selanjutnya untuk kereta api juga sudah bisa terkendali dengan baik. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebenarnya kami juga berharap nantinya masyarakat lebih proaktif untuk mencari informasi, mendapatkan sosialisasi sehingga apa yang harus dilakukan persiapan-persiapannya juga bisa lebih awal dilaksanakan. Oke, Mungkin kira-kira seperti itu, Mas, berarti evaluasi. 85 juta pelaku perjalanan di tahun 2022 setelah kita tahu Ya. pandemi sudah mulai mereda, kemudian tidak ada lagi larangan, kemudian yang mendominasi yang Anda katakan adalah angkutan darat. Nah, berarti ya tidak akan jauh berbeda lah ya di tahun 2023 ini. Kalau kita bicara mengenai infrastrukturnya sejauh ini bagaimana? Apakah akan ada penambahan jalan karena kita tahu ada operasional jalan tol baru kan di wilayah Betul. Jawa tentunya. Ya, Mas Prasetyo, jadi di Nataru kemarin, di Natal tahun baru, PUPR itu sudah meresmikan ada tambahan 10 ruas tol baru ya, Oke. baik itu di Jawa maupun Sumatera. Dan sudah sudah dioperasikan pada saat Nataru kemarin. Nah, itu juga sebenarnya menjadi sebuah test case ya untuk persiapan di mudik tahun ini. Jadi kami memang melihat adanya penambahan ini diharapkan itu juga bisa membantu mengurai kepadatan Oke. ya. Yang kedua, kami identifikasi masalah tahun lalu ketika kita bicara jalan tol, ini sebenarnya masalahnya salah satunya adalah rest area. Yes, betul Bu. Jadi manajemen rest area ini juga yang kami perhatikan betul tahun ini, termasuk juga kita melakukan penambahan titik-titik baru. Rest area khususnya di ruas tol Cipali dan di Cipularang. Karena tahun lalu kita lihat ya, dengan yang ada itu ternyata tidak bisa mengatasi jumlah penumpang yang melalui ruas-ruas tol itu. Sementara penumpang merasa harus untuk berhenti gitu di rest area. Jadi Ya, memang kebutuhannya sangat tinggi, jadi kita tambahkan. Kemudian juga kita mengidentifikasi jalan darat yang menuju ke penyeberangan. Ini ternyata kepadatan itu diakibatkan oleh adanya penggunaan atau pembelian tiket-tiket secara manual. Yang ini ternyata mengakibatkan kepadatan di jalan masuk menuju ke pelabuhan. Nah, ini juga yang kami akan berubah dan tahun ini semua pembelian harus melalui online. Lalu juga beberapa rest area kita akan lebih tambah lagi di menuju ke Tol Merak, termasuk juga adanya penambahan kantong parkir dan juga penambahan pelabuhan-pelabuhan untuk keberangkatan roda 2 dan roda 4. Jadi ini betul. hal-hal yang kami upayakan untuk bisa memperbaiki situasi mudik tahun ini, Mas Yes, Prasetyo. dan semoga efektif karena kita tahu dari angka penjualan wholesale saja kendaraan bermotor khususnya yang roda 4 di tahun 2022 lalu sudah tembus 1 juta lagi. Ini berarti sebelum masa pandemi Bu. Jadi akan banyak banget nih kendaraan yang akan melakukan mudik lebaran pada tahun 2023 ini. Nah, antisipasi tadi apakah memang sudah ada begitu dalam artian kan mengingat ini tinggal menghitung lagi kita menghitung hari lagi begitu bahwa kita akan melaksanakan libur lebaran kemudian Ya. puasa juga di bulan Ramadan karena kan ya itu dia apakah dengan sisa waktu yang ada saat ini bisa juga tercapai begitu apa yang diinginkan oleh teman-teman Kementerian Perhubungan Bu Adita? Ya, kita melakukan persiapan itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya, Ya, sudah sekian bulan yang lalu. Kami kebetulan juga Nataru dengan angkutan Lebaran tidak terlalu jauh ya. oke. Jadi ini bisa dibilang nyambung nih, Mhm. koordinasi intensifnya itu nyambung sekali. Ya, ya. Eh, Memang kalau melihat dari katakanlah hasil survei yang 123 juta tadi dan 26%-nya akan menggunakan kendaraan roda 4. Yes. Kalau dilihat ada rasio di jalan tol itu yang namanya VC ratio, Hmm, volume dibandingkan dengan capacity. oke. Kalau mobil-mobil ini dalam saat yang bersamaan kemudian melalui ruas jalan tol yang sama, sudah bisa dipastikan kapasitasnya pasti tidak akan mencukupi, Mas. Ya, Ya. oke. Nah, inilah yang kemudian dilakukan skema-skema rekayasa lalu lintas. Itu yang sudah kami koordinasikan dan sudah diskusikan bersama Korlantas, bersama PUPR ya, bersama pemerintah daerah untuk bagaimana rekayasa-rekayasa ini kita lakukan, termasuk juga alternatif-alternatif jalan termasuk arteri. Ya, ya, Nah, ya. kalau kita bicara arteri, ini kan sebenarnya ada jalan dari pemerintah provinsi maupun daerah tingkat 2 ya, kabupaten dan kota madya. Ini juga akan dilakukan rekayasa-rekayasa bersama pemerintah daerah. Jadi itu antisipasinya karena sudah bisa dipastikan, apalagi tadi sudah disebutkan, pembelian kendaraan bermotor melonjak luar biasa. Betul. Ya, ya. Kalau semua melewati jalan ini dalam waktu yang bersamaan, Iya. sudah pasti Mas, tidak Hmm. mencukupi. Oleh karenanya memang rekayasa itu harus kita lakukan.
Oke, itu dia memang rekayasa lalu lintas, kontraflow, yang lain-lain juga ya. Betul, Biasanya ini iya, akan biasa dilakukan pada saat kita melakukan perjalanan mudik, melalui jalan tol terutama begitu, iya. jalan-jalan arteri di tingkat, tadi kabupaten kota bahkan yang mungkin tingkat pedesaan juga akan banyak dilalui nantinya oleh Iya, kendaraan yang akan jalan-jalan mudik tikus itu lebaran. ya kita istilahnya ya, Iya, jalan itu dia. tikus, jalan tikus ya. 120 juta orang prediksinya tahun ini yang akan melakukan mudik lebaran. Kita akan bahas strateginya seperti apa Bu Adita di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data ataupun infografis untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari proyeksi 5 daerah asal pemudik terbanyak. Ini dari mana saja. Baik, kita akan cermati terlebih dahulu bagaimana dengan pergerakan masyarakat selama masa Lebaran. Ada kenaikan persentasenya ataupun prediksi 14,2% ya di tahun 2022. Seperti yang Anda lihat 85,5 juta orang, kemudian di tahun ini prediksinya 123,8 juta orang. Nah, ini mana saja nih daerah-daerahnya? Kita akan cermati, ada yang pertama ini terbesar di wilayah Jawa Timur. 17,1% untuk proyeksi 5 daerah. Kemudian ini totalnya 21,2 juta orang. Kemudian ada Jawa Tengah 15,1%, 18,7 juta orang. Kemudian Jabodetabek 14,8% atau 18,3 juta orang. Kemudian juga Jawa Barat 14,9 juta orang dan Sumatera Utara 4,4 juta orang. Ini dia dari pelaku perjalanan mudik lebaran yang diproyeksikan dari 5 daerah ini. Itu dia dari beberapa daerah, jadi totalnya ada 123,8 juta orang. Baik, berikutnya kita lihat untuk proyeksi ya daerah tujuan perjalanan tertinggi ya. Baik, itu cukup banyak. Lagi-lagi kalau kita lihat masih Jawa Tengah yang kali ini mendominasi ya, 32,75 juta orang. Kemudian Jawa Timur 24,6 juta orang, Jawa Barat 20,72 juta orang, Jabodetabek 8,07 juta orang dan Yogyakarta 5,9 juta orang. Itu dia data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 5 daerah tujuan perjalanan tertinggi ya. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan dan juru bicara Kementerian Perhubungan. Ibu Adita, kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan memang ini sebenarnya daerahnya tidak berubah ya Bu ya, tapi Iya, sepertinya justru volume nih atau jumlahnya yang nampaknya mengalami peningkatan dari 85,5 juta jadi 123,8 juta orang. Nah, animo ini tentu kan harus diantisipasi sehingga tidak ada peristiwa ya. Kita tahu dulu sempat ada kejadian macetnya bahkan sampai nginep di jalan begitu ya Ibu Adita. Nah, ini apa yang bisa kita cermati? Apa yang Anda lihat juga kenapa sih masyarakat banyak yang ingin melakukan mudik justru lewat perjalanan darat? ya. Yang pertama kita melihat bahwa yang namanya mudik tahun ini tadi ya, udah saya sampaikan Ya, tadi ini memang betul-betul pencabutan PPKM sudah ditetapkan ya, sehingga animonya makin tinggi lagi gitu ya. Pemulihan ekonomi juga sudah terjadi oke, sehingga mungkin masyarakat juga untuk spending di Lebaran mudik ini juga rasanya mungkin sudah lebih baik gitu ya. baik. Kedua, tentu mengantisipasi itu kami akan melakukan strategi prioritas dan fokus ya. Kalau tadi angka-angka dari grafis tadi sudah jelas sekali bahwa pergerakan terbesar akan terjadi di Pulau Jawa. Ya, baik itu berasal maupun tujuan itu semua ada di Jawa. Mungkin lebih dari 80% itu ada di Jawa. Baik, Bukan berarti kemudian kita tidak mengendalikan yang lain ya, tetapi bahwa potensi terjadinya permasalahan itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kami memang cukup besar fokus kami taruh untuk mengelola mobilitas di Pulau Jawa. Yang kedua juga fokus kepada 3 moda yang tertinggi. Yang pertama tadi kan kendaraan roda 4 pribadi, kendaraan roda 2, kemudian juga menggunakan bis. Ini semuanya adalah moda yang melalui jalan darat gitu.
Artinya memang kami bersama juga tentu kementerian dan lembaga terkait fokus juga untuk mencari antisipasi dan solusi di transportasi darat ini. Iya, Tadi sudah saya sebutkan apa saja yang sedang dipersiapkan, betul. termasuk nambah ruas jalan tol, nambah rest area, rekayasa Oke. lalu lintas dan sebagainya. Karena memang yang paling krusial ada di situ, Mas Prasetyo. Ya, untuk moda yang lain seperti kereta api, udara maupun juga laut relatif lebih mudah terkendali karena semua keberangkatannya terintegrasi di tempat keberangkatan Betul. dan ada tempat kedatangan yang sama, Iya, iya. pelabuhan, bandara maupun terminal. Agak beda memang dengan kendaraan pribadi yang kita tidak bisa prediksi akan berangkat kapan, Yes. ya, isinya berapa orang dan macam-macam lah isunya kalau sudah terkait kendaraan pribadi. Jadi inilah yang kami antisipasi, fokus ke Jawa, fokus ke 3 moda yang digunakan paling tinggi, dan tentunya strategi lain adalah kolaborasi sejak awal. Kunci keberhasilan dari beberapa pengendalian mobilitas masyarakat yang masif, baik itu di mudik maupun di Nataru, Ya. itu adalah kolaborasi dan sinergi, khususnya dengan pihak kepolisian. Karena kalau kita bicara transportasi darat, ketentuan atau regulasi itu memang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, Mas Prasetyo. Baik. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan dan penindakannya serta pengawasan, itu sepenuhnya ada di tangan pihak kepolisian lewat Korlantas Polri. Jadi ini satu hal yang sejak beberapa bulan lalu kami sudah melakukan koordinasi, melakukan pembahasan-pembahasan, mengidentifikasi masalah, dan kemudian kita juga mempersiapkan skema-skema untuk antisipasi dan solusinya. Jadi hal-hal itu yang kami sedang persiapkan dan saat ini pun juga beberapa tim sedang ada di jalan. Oh. Kembali lagi memastikan kesiapan termasuk tadi yang saya sebut manajemen rest area, penambahan rest area, kemudian juga faktor-faktor yang bisa menjamin keselamatan perjalanan seperti lampu dan sebagainya ya, lampu-lampu jalan itu juga sedang kita siapkan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan masa libur yang cukup panjang, pemerintah kan juga berulang kali memberikan anjuran lah bahwa keberangkatan kalau bisa juga tidak terlalu mepet ataupun mendekati hari H-nya pada saat Lebaran. Dan ini apakah memang ada semacam himbauan juga yang akan diberikan? Paling tidak kita kan tahu ada masa H-1, H-2 dan lain-lain Ibu Adita. Ya, kita identifikasi puncak mudik ini akan terjadi H-1 ya. Sementara arus baliknya kita prediksi H+3 gitu. Ini juga dari hasil survei Mas Pras ya. Jadi kita lihat masyarakat ingin pulang itu ya seperti biasa ya. Maunya mepet supaya nanti belakangnya juga agak lebih panjang gitu. Memang sudah ada cuti bersama yang setidaknya sudah pernah diinformasikan. Namun demikian kami memang masih dalam pembahasan untuk bagaimana cuti bersama ini bisa disesuaikan agar bisa mengurai, menyebar gitu. Penyebaran ya, yang merata ya. Betul. Jadi tidak menumpuk di tanggal-tanggal tertentu. Betul, betul. Karena kuncinya dari beberapa rekayasa-rekayasa lalu ya memang adalah bagaimana bisa diurai gitu ya. Sehingga tadi rasio volume dan kapasitinya bisa terus kita jaga. Nah, itu hal yang sedang kami bahas bersama kementerian dan lembaga terkait, tentunya bersama Kementerian Koordinator PMK. Karena untuk mudik yang menjadi koordinator adalah dari Kementerian PMK. Itu satu hal. Kemudian juga himbauan tadi betul sekali Mas. Kami akan menghimbau masyarakat untuk bisa membagi tanggal-tanggal keberangkatan ya. Nah ini juga tentu dipengaruhi dengan jam-jam atau hari-hari cuti. Ya, hari-hari cuti dan juga bagaimana perusahaan memberikan izin kepada pegawai atau karyawannya untuk bisa mudik. Tahun lalu kami sifatnya masih himbauan ya, tidak dalam sebuah ketentuan yang mandatori kepada perusahaan-perusahaan, khususnya mungkin BUMN, untuk bisa memberikan spare waktu lah agar pegawai atau karyawannya bisa melakukan perjalanan lebih awal sehingga tidak menumpuk di satu tanggal yang saat ini kami prediksi ada di H-1 tadi. Baik. Begitu kira-kira Mas Pras. Lalu disampaikan memang fokus kepada moda transportasi darat, tadi ada kendaraan pribadi, bus dan lain-lain dan juga adalah jalan tol. Nah, bagaimana dengan jalan arteri, provinsi ataupun kabupaten kota? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan dan juga juru bicara Kementerian Perhubungan. Baik. Ibu Adita, lantas kalau kita bicara mengenai jalur arteri, ini juga kan
akhirnya ada anggapan juga kalau memang fokus di jalan tol, kemudian tidak terjadi kemacetan yang signifikan, tapi memindahkan kemacetan ini ke jalan provinsi, arteri ataupun jalan tingkat kabupaten kota. Nah, bagaimana antisipasi ini kan juga harus menyeluruh, Ibu Adita. Ya. Ya, jalan arteri ini pada umumnya adalah jalan-jalan yang itu merupakan jalan provinsi atau jalan kota kabupaten ya. Sehingga dalam pengelolaannya ini memang ada di bawah wewenang dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten. Baik. Ya, Kementerian Perhubungan sudah pasti melakukan koordinasi lewat Kakor Lantas atau Korlantas Polri yang ada di pusat ya. Nah, di Korlantas sendiri juga kami juga sudah diikut sertakan untuk melakukan koordinasi sejak awal. Bagaimana jalan-jalan arteri ini yang nantinya punya potensi menjadi jalan alternatif ketika tol padat kemudian dilimpahkan lewat jalan arteri. Ya tentu manajemen di jalan arteri ini juga tidak kalah penting ya. Identifikasi kami motor-motor ini yang banyak memadati jalan-jalan arteri ya. Memudik dengan kendaraan roda 2 gitu. Roda 4 relatif lebih karena limpahan kepadatan di jalan tol. Nah, tentu ini harus dipersiapkan dari awal dan saat ini kami masih intensif terus ya melakukan koordinasi dan diskusi juga tadi dengan Polda-Polda untuk memastikan tadi di titik-titik yang krusial seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat karena Cipali dan Cipularang ini ada di 2 provinsi ini yang mungkin akan paling banyak kena limpahan gitu jalan arterinya. Sehingga Polda setempat juga harus mempersiapkan dari sekarang rute alurnya, kemudian di mana titik-titik yang harus direkayasa juga, termasuk mungkin harus ada one way juga di arteri. Ini semua sudah dimulai sejak sekarang persiapannya. Nah, lantas kalau kita cermati dengan kondisi itu, adakah pos pengawasan yang terpadu juga ini, Ibu Adita? Ada, dan ini ada 2 posko yang akan mengawasi kondisi lalu lintas yang ada di daerah ya khususnya. Itu ada di Korlantas Polri. Ini memang sehari-hari ada comment center yang langsung secara real time bisa melihat gitu situasi lalu lintas setempat yang ada di daerah-daerah. Kami di Kementerian Perhubungan biasanya H-14 itu sudah mulai ada posko juga, dan ini mengintegrasikan semua moda, tidak hanya darat ya, ada laut, udara, dan kereta api juga. Jadi memang ini kuncinya ya, koordinasi dan ada satu pusat komando yang nantinya bisa menjadi pengawasan yang intensif gitu kepada kondisi lalu lintas dan hal apa yang harus segera dilakukan secara cepat ketika terjadi kepadatan baik itu di tol maupun di arteri. Yes, itu dia langkah yang efektif dan cepat yang ditunggu untuk mengurai ya adanya kepadatan lalu lintas yang berujung kepada kemacetan nantinya. Nah, lantas bagaimana juga dengan dulu ataupun beberapa waktu lalu ada angkutan transportasi gratis. Nah, ini juga apakah akan dilakukan juga tahun ini? Mengingat itu nampaknya animonya cukup besar juga loh, Bu Adita. Betul sekali. Justru ini adalah salah satu cara kami juga nih Mas Prasetyo untuk bisa sedikit mengurangi potensi kepadatan di jalan darat karena penggunaan kendaraan pribadi, baik itu roda 4 maupun roda 2. Jadi Kementerian Perhubungan sendiri akan mempersiapkan mudik gratis tidak hanya untuk orang atau penumpang, tapi juga motor. Jadi ada mudik motor gratis yang menggunakan kereta api maupun juga menggunakan kapal laut. Atau juga diangkut dengan truk-truk yang itu nanti akan kita siapkan. Sekali lagi penggunaan roda 2 untuk mudik jarak jauh itu memang sangat bahaya ya. Risiko tinggi. Keselamatannya tidak bisa kita jamin gitu. Sehingga dari awal memang kami banyak melakukan kampanye untuk tidak melakukan perjalanan jauh menggunakan roda 2. Dan sebagai solusinya kami siapkan tadi mudik gratis termasuk dengan motornya. Ya, tentu kami juga himbau kepada pihak-pihak lain, instansi maupun perusahaan untuk melaksanakan hal yang sama. Ini tentu akan sangat membantu masyarakat itu sendiri maupun juga masalah-masalah yang mungkin terjadi nantinya di jalan darat gitu ya. Ini kita lakukan dan tahun ini persiapannya jauh hari, Mas Prasetyo. Karena kita tahu tidak ada pembatasan, tidak ada pelarangan, sehingga dari jauh hari kami sudah siapkan. Bahkan untuk mudik motor gratis kereta api sudah sejak 1 Maret sudah dibuka pendaftarannya. Harapannya nanti animo tinggi bisa ikut mengurangi tadi potensi kepadatan yang ada di jalan. Itu dia, mudik motor gratis. Nah, pendaftarannya ini kan sudah dibuka 1 Maret. Nah, itu dia persiapannya atau masyarakat harus kemana begitu, Bu Adita? Untuk ikut. Ya, bisa nanti ke website dari Kementerian Perhubungan ya, di situ semua informasi tentang mudik gratis kami sudah cantumkan.
Jadi nanti informasi lengkapnya bisa dilihat di situ. Dan kalau itu dilakukan oleh instansi atau perusahaan ya tentu nanti akan ada di informasi perusahaan masing-masing ya. Kami Baik. sudah dengar dari BUMN pun juga akan melaksanakan yang sama dengan armada yang juga sama besar. Oke. Media juga kami dengar juga melakukan hal yang sama. Jadi ini satu hal yang kami sambut dengan sangat gembira ya. Ya. Karena membantu Kemenhub juga gitu untuk bagaimana menghadapi mudik ini supaya lebih lancar. Baik, itu dia pemirsa, cukup matang dan juga strategis nampaknya persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan semoga nanti dalam musim mudik Lebaran tahun ini akan lebih lancar, lebih aman dan keselamatan juga dari pengguna jalan akan lebih baik lagi begitu ya. Ibu Adita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan juga untuk pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Ibu. Terima kasih, salam sehat.